Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puasa ini adalah membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Ada 5 penyakit hati yang harus kita hati-hati dengan 5 penyakit hati ini. Apa saja 5 penyakit hati ini? Yang pertama itu adalah marah. Ini adalah penyakit hati yang paling membuat kita sakit hati. Kemarahan, dendam yang masih ada dalam diri kita karena kita marah sama seseorang, pernah disakiti. Nah, itu akan menjadi penyakit hati yang kalau kita bina rasa marah itu, kalau pelihara rasa marah itu, rasa dendam itu, maka tidak hanya hati kita, jiwa kita yang akan rusak, tapi juga fisik kita. Banyak sekali orang-orang yang terkena penyakit gara-gara menyimpan rasa marah itu, menyimpan dendam lama yang ada pada dirinya sendiri. Lalu apa yang bisa dilakukan? Ada beberapa hal. Kita memang tidak bisa akan melupakan peristiwa itu, tapi setidaknya ada 2 hal. Pertama itu adalah maafkan. Maafkan itu bukan untuk dirinya atau orang-orang yang kita anggap menyakiti kita, tapi memaafkan itu untuk diri kita, agar hati kita lebih tenang. Yang kedua, ikhlaskan. Ikhlaskan itu artinya bahwa Allah itu sudah mengizinkan itu terjadi. Untuk apa? Untuk memberi pelajaran buat kita, untuk memberi tahu segera buat kita, agar kita itu menjadi lebih baik, kita itu segera bersikap lebih baik. Kalau kita maafkan, kita ikhlaskan, insya Allah peristiwanya masih ada, tidak bisa kita lupakan, tapi kita akan lebih tenang kalau kita mengingat-ingatnya. Karena selagi kita masih menyimpan, memelihara rasa marah dan dendam itu, selamanya hidup kita tidak akan pernah bisa tenang. Selamanya hidup kita itu akan selalu terbelenggu dengan kemarahan dan dendam itu. Penyakit hati yang pertama. Penyakit hati yang kedua itu adalah sedih yang mendalam. Ada banyak peristiwa dalam hidup ini yang memang menguji hati kita, perasaan kita, kesabaran kita. Allah itu memberikan kita ujian banyak sekali. Kita sebagai manusia menerima itu sebagai takdir, menerima itu sebagai bagian dari proses alamiah, dan menerima itu sebagai bagian dari Allah menguji kita. Apakah kita memang serius, sungguh-sungguh, dan menguji kita agar mengangkat derajat kita. Tidak perlu terlalu sedih berkepanjangan. Apa yang menimpa kita itu bagian dari perjalanan hidup kita. Kita move on, bangkit, lalu kemudian kita songsong masa depan yang lebih baik. Penyakit hati yang ketiga itu adalah iri dan dengki. Iri itu artinya kalau kita melihat orang lain berprestasi, kita melihat orang lain mendapatkan rezeki, mendapatkan karunia dari Allah, kita merasa sakit hati. Padahal itu orang lain, bukan kita. Setiap orang itu punya jalannya sendiri-sendiri. Tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain.
Setiap orang sudah ditentukan nasibnya sendiri-sendiri oleh Allah. Tugas kita itu adalah berusaha untuk nasib kita sendiri. Tidak perlu melihat orang lain. Kita syukuri saja apa yang sudah ada. Jangan dibandingkan dengan orang lain, bandingkannya dengan diri kita. Diri kita kemarin dengan diri kita hari ini, apakah lebih baik atau tidak? Itu yang akan membuat kita selalu bersyukur. Yang keempat, penyakit hati yang harus kita hindari itu adalah takabur, sombong. Sombong itu merasa kita lebih baik daripada orang lain. Kalau ada orang berprestasi, kita mengecilkan prestasi itu. Aku lebih baik. Kalau ada orang punya sesuatu, memberikan sesuatu, kita selalu ngomong dalam hati, aku lebih baik. Perasaan merasa lebih baik, merasa lebih berjasa, merasa lebih senior, itulah yang disebut sebagai kesombongan. Jadilah orang yang lebih rendah hati. Kita belajar dari mana saja, siapa saja, kapan saja, itu akan membuat kita berhasil. Dan terakhir itu adalah riya. Penyakit hati, kita melakukan sesuatu karena ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Kebaikan itu akan hilang kalau kita itu niatnya ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Ibadah ya untuk Allah, bukan untuk manusia. Kita sholat, zakat, puasa, semua itu bukan untuk dilihat oleh orang lain. Hati-hati dengan 5 penyakit hati. Pertama itu adalah marah dan dendam. Yang kedua adalah sedih berkepanjangan. Yang ketiga iri dan dengki. Yang keempat takabur. Dan yang kelima itu adalah riya. Insya Allah hati kita Ramadan ini akan menjadi lebih bersih dengan puasa kita. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.